hubungi biar segera masuk room. Kayak gitu ya, makasih. Boleh dimulai, Mbak PJ-nya, karena udah banyak juga yang hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Semoga sehat semua. Selamat datang di praktikum struktur dan perkembangan tumbuhan chapter 7 ground tissue atau jaringan dasar. Nah, untuk tujuannya adalah to understand the structure and the cell type of the ground tissue in the plant dan memahami fungsi dari jaringan dasar berdasarkan bentuk dan posisinya pada tumbuhan. Oke, kita mulai untuk preparat yang pertama aja ya, disiapkan catatannya. Oke, yang pertama adalah preparat irisan melintang dari Apium graveolens petioli atau tangkai daun dari Apium graveolens. Nah, untuk di sini bisa dilihat untuk yang gambar ini
irisan segar dari batang seledri. Yang pertama di sini ada jaringan epidermis yang ditunjuk nomor 1. Di bawahnya lagi itu ada jaringan palisade. Kemudian untuk jaringan dasarnya itu bisa dilihat di nomor 3 ini, yaitu ada jaringan kolenkin. Ini yang bulat ini. Kemudian di bawahnya itu ada jaringan parenkim. Ini daerah sini, dan ini ada flum sama silem. Nah, yang spesial dari seleri ini adalah tipe kolenkinnya yaitu angular. Apa itu angular? Jadi dia itu bentuk selnya itu poligonal dan rapat kayak gini. Rapat-rapat kan. Jadi dia karena dia poligonal terus rapat, akhirnya dia nggak punya intercellular space atau ruang antar selnya itu nggak ada. Nah, ini yang untuk perbesaran lebih jelasnya lagi di jaringan kolenkinnya. Nah, dia tipe angular sendiri itu dia muncul gitu. Dia berada di ujung, ngumpul di ujung kayak gini. Dan ini untuk perbesaran yang 4 lagi jaringan parenkim, terus ini flum dan silamnya. Oke, next. Selanjutnya itu preparat melintang dari kulit gigi Phaseolus vulgaris. Jadi di sini ada epidermis. Ini gambar preparatnya kita pakai dari mikroskop elektron. Jadi gambarnya hitam putih. Tapi nanti di worksheet-nya jangan hitam putih ya, diwarnain ya. Ada epidermis, kemudian ada subepidermis, itu di bawahnya epidermis. Nah, yang spesial di sini itu dia punya macrosclerate. Nah, ini macrosclerate-nya, panjang ini, yang panjang-panjang ini. Kemudian ada yang namanya osteosclerate, itu di bawahnya macrosclerate ini. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, kalau ini preparat segarnya itu kelihatan macrosclerate ini. Ya, terus tipe bijinya itu ortodoks. Ada yang tahu apa itu tipe biji ortodoks? Mungkin bisa dijawab. Ada yang tahu? Ya, saya jawab sendiri aja ya. Tipe ortodoks itu tipe biji yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Oke, selanjutnya, preparat selanjutnya itu ada Hypanthium dari buah virus FP. Di sini yang dilihat di preparatnya itu ada sclerenchyme. Kemudian ini adalah sel parenchymnya. Nah, Hypanthium itu apa? Hypanthium itu adalah perhiasan bunga. Atau kalau di bahasa Inggrisin floral cup atau calyx cup. Jadi dia itu ini bagian yang bisa dimakan pada tumbuhannya itu, daging buahnya. Kemudian sclerenchyme pada virus itu adalah sel batu atau sponsel. Nah, ini tuh dia bulat-bulat gini, ngumpul jadi satu. Dia agak keras gitu.
Nah, ini tipe batu. Nah, dia termasuk ke dalam tipe brachyschlerid. Untuk tipe scleridnya itu brachyschlerid. Jadi sclerid di sini itu adalah reduksi dari sclerenchyme, di mana dia itu eh, mengalami penebalan lignifikasi dari dinding selnya. Nah, pada buah ini, scleridnya itu atau sel batunya itu kumpul jadi satu kayak gini di tengah, bukan di tengah aja ya, jadi memusat gitu. Nah, ini adanya sel-sel batu itu yang menyebabkan kalau kita makan buah pir itu teksturnya itu agak kasar-kasar gitu. Nah, itu karena ada sel batunya itu. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Adi. Oke, terima kasih Elis. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mas. Dengar, Mas. Ya, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai preparat melintang, tangkai daun, cana SP. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, nomor 1 sel parenkim. Seperti bentuknya seperti pulau, satu kesatuan ini utuh, itu namanya sel parenkim. Kemudian ketika diperbesar lagi, terdapat bagian-bagian yang nomor 2, yang bentuknya seperti lobus lingkaran seperti itu, dia adalah ruang udara. Kemudian di nomor 3 itu partition atau dalam bahasa Indonesianya artinya sekat. Selanjutnya nomor 4 adalah actinenkim. Nah, pada tangkai daun kana SP ini, sel parenkimnya itu bentuknya bercabang-cabang, berbentuk stelat atau bintang yang disebut actinenkim. Untuk gambar actinenkim yang berbentuk seperti bintang, seperti pada gambar pojok kanan bawah ya, Dek. Kemudian next ke preparat selanjutnya. Nah, pada slide ini kita membahas mengenai preparat kerokan sebelah dalam tempurung dari Cocos nucifera. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah dinding sel primer nomor 1, bagian paling luar. Kemudian yang nomor 2 ada dinding sel sekunder. Selanjutnya nomor 3 adalah nokta. Nomor 4 merupakan saluran nokta. Dan nomor 5 adalah sklerei secara keseluruhan. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang tahu arti atau pengertian dari dinding sel primer di pelajaran SPT teori? Mungkin Aderia Nur Hidayah bisa menjelaskan mengenai dinding sel primer. Maaf Mas, lupa. Oke, mungkin teman yang lain bisa membantu menjelaskan. Di SPT sudah dijelaskan ya anatomi dari struktur sel kan ya, sel tumbuhan. Dari dinding sel primer, dinding sel sekunder. Mas izin menjawab. Oh ya, silahkan Ainun. Ainun dulu ya deh. Anissa ya. Saya atau siapa Mas saya? Oh iya, Anissa ya, Anissa Fitri. Silahkan Anissa. Iya Mas, izin menjawab. Maaf ya Mas kalau salah. Dinding sel Ya. primer itu kalau nggak salah dinding selnya itu yang terbentuk dari bagian dalam dari lamela tengah ya Mas, ya bukan? Lamela tengah, oke. Kalau dinding sel sekunder gimana? Kalau dinding sel sekunder lupa Mas. Oke, makasih ya jawabannya untuk Anissa. Ya. Jadi untuk dinding sel primer itu sendiri, menurut Hasanuddin DKK tahun 2017 menyatakan bahwa ada struktur ini merupakan dinding pertama yang terbentuk saat pembelahan sel. Nah, pada dinding sel primer ini dia terdiri dari beberapa substansi yaitu selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kemudian kalau dinding sel sekunder, menurut Ramdhani DKK 2021, dinding ini terbentuk di sebelah dalam dinding primer setelah selesai tumbuh. Untuk kandungannya
selulosanya lebih banyak, kemudian ada lignin, kitin, dan suberin. Selanjutnya untuk noktah, ada yang sudah pernah mengenal dengan istilah noktah sebelumnya? Oke, saya ini ya, ada yang tahu noktah? Izin menjawab, Mas. Ya, silakan Anggita. Noktah itu semacam celah yang menghubungkan sel satu dengan sel lainnya. Dan bisa juga buat yang transportasi yang simplas. Oh ya, benar sekali. Makasih jawabannya dari Anggita. Betul nggak, Mas? Benar, terutama fungsinya benar sekali, fungsinya untuk transportasi. Untuk noktah sendiri, menurut dari buku yang saya baca, Hasanuddin DKK 2017, dia merupakan sel yang bertetangga, yang berhubungan melalui pori yang tidak mengalami penebalan. Seperti itu. Terima kasih untuk Anggita atas jawabannya. Untuk keterangan dari preparat ini, deskripsinya, semua bagian dari tempurung Cocos nucifera ini merupakan sklerenkim tipe sklereid. Kita tahu bahwa sklerenkim kan ada dua tipe ya, ada yang fiber sama sklereid. Nah, yang Cocos nucifera ini dia tipenya yang sklereid. Oke, mungkin kita bisa ke next selanjutnya. Ke preparat yang terakhir. Ini ada preparat melintang volume aloe vera. Ada dua struktur utama di sini. Sebentar ada motor lewat. Yang pertama ada hidrankim atau parenkim air di nomor 1, kemudian di nomor 2 ada epidermis. Nah, sesuai namanya hidrankim atau dari kata hidro itu air ya. Jadi hidrankim ini adalah parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Kemudian parenkim ini biasanya sering ditemukan di tanaman xerophyt dan epifit. Untuk bentuk sel parenkimnya itu adalah poligonal. Mungkin ini selesai dari pembahasan kita mengenai acara hari ini. Dari sini apakah adik-adik ingin bertanya mengenai acara tentang jaringan dasar ini? Silahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mas. Ya, silahkan Fatimah. Saya Fatimah dengan NIM M04235. Tadi saya agak putus-putus, Mas. Bisa diulangi yang perbedaan sel yang primer sama sekunder tadi. Dinding sel yang primer sama sekunder, Mas. Oke, saya Terima ulangi lagi ya. kasih. Ya, apa. Untuk dinding sel primer, menurut Hasanuddin DKK tahun 2017, dia menyatakan bahwa struktur ini merupakan dinding pertama yang terbentuk saat pembelahan sel. Dan kandungannya itu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Sedangkan dinding sel sekunder menurut Ramdhani DKK 2021 merupakan dinding yang terbentuk di sebelah dalam dinding sel primer setelah selesai tumbuh. Nah, kandungannya selulosanya lebih banyak, ada lignin, kitin, dan suberin. Mas, mohon maaf menyampaikan ada teman kami yang belum di ACC. Oh, belum Mas, sebentar, Dek. Ya, Lis, silahkan tolong di ACC ya adiknya yang mau masuk. Sepertinya ini nggak ada apa namanya
udah ada notif ya, suruh ini aja, chat emailnya aja ke aku atau ke asistennya. Nanti yang belum sempat hadir nanti bisa di-share ininya apa videonya ini karena juga dari asisten sudah merekam, nanti kita share ke teman-teman. Izin bertanya, Mas. Ya gimana? Siapa tadi, Anggita ya? Iya, Mas. Anggita Intan Cahyani, NIM M04200015. Izin bertanya, untuk yang preparat yang kokos nutrifera itu bagian yang diambil yang tempurung kelapa yang kayu itu, tapi yang bagian dalam ya, Mas. Bukan kayak sabut kelapanya kayak gitu ya, Mas. Terus sama satu lagi yang di kana yang itu peti halusnya itu bisa disebut sama yang parenkim bukan, Mas? Soalnya kayak udara-udara gitu kan, Mas. Terima kasih. Oke, yang pertama untuk yang kokos nucifera itu sebenarnya adalah kerokan sebelah dalam dari tempurung kokos nucifera. Jadi dia yang diambil sebelah dalam tempurungnya ya, bukan yang ada kayak serabut-serabutnya itu. Kemudian yang Petiolus cana mungkin bisa dikatakan Erenkim. Namun dalam preparat yang pada acara ini yang ingin ditekankan adalah bentuknya, bentuk dari si parenkim kan ada yang bentuknya stelat, ada yang bentuknya polihedra, ada yang bentuknya tidak beraturan seperti itu. Jadi mungkin lebih ditekankan ke bentuk parenkimnya saja. Baik, Mas. Terima kasih. Ya, siap, Dek. Mas, izin bertanya, Mas. Ya, silahkan Narisa Rahmasari. Ya, nama saya Nasa Ramasari, NIM M042068. Izin bertanya, untuk preparat yang tadi kokos, itu kan diberitahu sel skleritnya kalau di namanya buku panduan, kan ada sel soliter, ada yang bentuknya sel soliter, idioblast, sama kumpulan. Itu bedanya apa ya, Mas? Ciri khas dari perbedaan sel soliter, idioblast, dan kumpulan, Mas. Terima kasih. Itu di ini ya, di modul ya, Dek? Iya, Mas, di modul. Di bagian mana, Dek, kalau boleh tahu yang Di paling bawah, Mas, yang pas sklerenkim tipe sklerite-nya, Mas. Oh, ini ya. Kalau menurut saya yang sklerate bisa terdapat sebagai sel soliter itu maksudnya kalau soliter kan berarti dia sendiri gitu ya. Dia tidak banyak, dia kumpulannya cuma satu, sel sklerate. Nah, sedangkan kalau yang kokos nucifera ini dia tidak soliter, dia banyak gitu. Dia dan saling berkumpul membentuk kumpulan. Sehingga kalau di kokos nucifera ini secara keseluruhan dia isinya adalah sklerate semua. Kalau dari saya seperti itu. Kalau yang idioblast ini
saya coba cari ya. Jadi saya sebenarnya belum tahu istilah ini maksudnya apa. Nanti akan saya beritahu. Mungkin dari asisten yang lain bisa menambahkan. Atau mungkin dari teman-teman yang tahu nih maksudnya ini idioblast itu apa. Kemudian berdasarkan apa namanya jumlahnya ya kalau istilahnya kan ada sel soliter kemudian ada yang dia kumpulan. Mungkin dari teman-teman bisa ada yang berpendapat. Ini kalau saya cari ya di idioblast itu adalah jaringan pada tumbuhan yang terdiri atas sel-sel yang memiliki fungsi yang berbeda dengan sel sekitarnya. Nah, kalau kalau dilihat dari keterangan di Modu kan dia sel soliter. Berarti dia sel skleretnya sendirian, nggak ada dia bentuknya kayak sendiri dan nggak ada sel skleret yang lain di sekitarnya. Sehingga dia otomatis memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan sel di sekitarnya. Karena dia kan soliter, dia skleret sendiri, mungkin di sekitarnya ada parenkim gitu. Nah, kemudian yang kumpulan ini karena dia jumlah skleretnya itu dia banyak dan apa saling berkumpul dengan sel skleret satu sama lain sehingga dia membentuk suatu kumpulan dan contohnya adalah pada tempurung kelapa Cocos nucifera karena semua bagian dari tempurung Cocos nucifera ini kan dia adalah sklerenkim tipe sklereid. Mungkin itu dari saya deh jawabannya. Baik, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama, Dek. Oh ya, nanti ini ada post-test ya. Bagaimana ada yang ingin bertanya lagi? Gimana teman-teman ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada, apakah bisa dicukupkan saja? Mungkin dari adik-adiknya belum ada pertanyaan, tapi ketika waktu nulis worksheet mungkin baru, oh ada pertanyaan, nanti bisa langsung disampaikan ke PJ masing-masing ya. Baik, Mas. Baik, Mas. Baik, Mas. Baik, Mas. Sudah jelas semua kan ya? Kalau sudah mungkin bisa ditutup langsung ya. Oke, mungkin sebelum ditutup, karena habis ini kita proses, nanti pas jam 2.35 kita sudah prosesnya waktunya cuma 15 menit. Nanti kita mulai jam 2.45 ya. Masih ada waktu belajar 10 menit kan. Waktunya 15 menit. Karena dari 2 acara sebelumnya, setiap pretest ataupun post-test, selalu ada yang telat dan harus mengulang prosesnya, maka untuk acara ini sudah saya ingatkan di classroom, nanti juga baca di peraturan di formnya, jadi kita tidak ada toleransi untuk keterlambatan dengan alasan apapun, jadi disiapkan sebaik-baiknya. Nanti setelah 15 menit itu langsung otomatis tertutup formnya dan tidak bisa diakses lagi. Jadi sudah tahu konsekuensinya kan kalau nggak bisa akses ataupun kalian ngerjainnya lebih dari 15 menit, jadi kalian nggak akan bisa, jawaban kalian tidak akan ke-submit. Oke, untuk itu untuk mengakhiri sesi meeting ini, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Nanti saya share recordnya sama yang kemarin. Selamat siang semuanya, selamat belajar buat proses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas.